tokoh nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab. Jadi, pengacara dari Rizik Syihab ini, Aziz Yanuar, ini kan mengatakan siap membiayai petugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyertai atau ikut Rizik Syihab umroh ke sana, ke Arab Saudi. Nah, ini bukannya upaya gratifikasi ya? Nyogok nih, nyuap. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Info kali ini datangnya bukan dari Rocky Gerung ya. Kita minggirkan dulu. Kasus ini sedang bergulir, sedang banyak sekali pihak yang ingin melaporkan ke polisi. Tapi saya nggak mau bahas itu. Ini ada salah satu kejadian juga yang nggak kalah penting dari tokoh nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab. Jadi, pengacara dari Rizik Syihab ini, Aziz Yanuar, ini kan mengatakan siap membiayai petugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyertai atau ikut Rizik Syihab umroh ke sana, ke Arab Saudi. Nah, ini bukannya upaya gratifikasi ya? Nyogok nih, nyuap. Memang beberapa hari ini, berita ini agak tenggelam. Karena apa ya? Karena memang Rizik sekarang sudah semi tiarap, setengah tiarap, kemudian nggak pernah lagi ada pemberitaan, nggak pernah lagi ada koar-koar, karena memang dia statusnya masih bebas bersyarat. Tapi, diam-diam dia mau pergi umroh lagi ke Arab Saudi. Kemudian dari pihak Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat ini kemudian mencoba untuk memfasilitasi itu. Tapi ternyata dari pihak Kejaksaan RI tidak merekomendasikan. Karena memang statusnya dia masih bebas bersyarat. Bebas murni ini nanti masih bulan Juni tahun 2024, masih kurang ya 11 bulan lagi. 10 atau 11 bulan lagi dia akan bebas murni. Nah, inilah yang kemudian membuat pihak Rizik Syihab ini merasa perlu untuk melaporkan, menggugat Bapas atau Kepala Bapas Badan Pemasyarakatan Jakarta Pusat ini ke PT UN. Nah, Aziz Yanuar ini kemudian menganggap bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk beribadah. Memang umroh adalah ibadah, tapi bukan wajib. Nah, ketika seseorang ini kemudian dia masih bebas, statusnya bebas bersyarat, belum bebas murni, kemudian akan melakukan ibadah umroh, apakah ini juga diperbolehkan? Kayaknya enggak, kecuali memang dia mau kabur lagi ke Arab Saudi. Nah, alasan dari Kejaksaan RI ini adalah memang sulitnya pengawasan. Ketika dia nanti berangkat ke sana, melakukan ibadah umroh, kemudian tidak ada pengawasan di sana, itulah yang kemudian membuat pihak Kejaksaan RI mencegah ini. Ya memang beralasan memang, karena kita tidak bisa mengontrol orang yang pergi ke luar negeri, memang harusnya dicekal. Nah, dengan adanya ini, kemudian Aziz Yanuar selaku pengacara dari Rizik Syihab ini mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk beribadah. Padahal ibadah umroh ini bukan wajib. Kenapa sih nggak nunggu masih nanti kalau misalkan tahun depan setelah dia memang statusnya benar-benar bebas murni? Karena sekarang masih dia bebas bersyarat, masih satu kakinya ada di penjara. Masa ia mau seenak-enaknya pergi ke luar negeri dengan alasan ibadah, dengan alasan umroh? Takutnya, saya ini menduga dari pihak kejaksaan ini merasa takut dengan kejadian beberapa tahun yang lalu ketika dia memecahkan rekor. Waktu itu Rizik Syihab memecahkan rekor sebagai penyandang gelar umroh terlama di dunia. Gak pulang-pulang selama 2,5 tahun. Itulah yang membuat mungkin pihak Kejaksaan RI kemudian mencegah ini. Nah, inilah yang membuat Aziz Yanuar memberikan statement bahwa dia akan mengongkosi. Jadi istilahnya begini, udah deh dibolehin aja, gue ongkosin, lu pergi ke sana, yang penting boleh. Kan istilahnya seperti itu. Nah, ini kan ada aksi suap menyuap di sana. Ada aksi gratifikasi. Kalau misalkan ini diterima oleh pihak kejaksaan, ini bisa memicu kasus baru, adalah bentuk upaya gratifikasi untuk memuluskan seorang
narapidana, seorang residivis yang ingin kabur ke luar negeri. Kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang yang bajtit dan toltit, nah ini lebih lagi, bajnya di mana, bajingannya di mana? Dia ini mau melakukan suap. Nah, tololnya diumbar ke publik. Dan itulah yang katanya pengacara Rizik Syihab. Dia melakukan itu. Nah, itulah yang kemudian membuat kita menjadi nggak heran memang DNA-nya mereka ini seperti ini, selalu melakukan berkedok agama, kemudian melakukan ini dengan embel-embel mau beribadah, padahal sebetulnya ini adalah sebuah pelanggaran. Tapi merasa terzolimi, merasa kemudian hak asasinya dibendung, merasa kemudian bahwa apa yang diinginkan ini tidak diakomodir, padahal sebetulnya dari Bapak sendiri, kepala Bapas ini sebetulnya sudah memfasilitasi ini, mencoba untuk memfasilitasi ini apakah diperbolehkan. Kenyataannya sama Kejaksaan RI tidak diperbolehkan dan ternyata digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, inilah kemudian sekarang ini masih diupayakan terus katanya oleh Aziz Yanuar, oleh pengacara Rizik Syihab, bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Orang yang menghalang-halangi orang beribadah ini tidak boleh dibiarkan. Ini melanggar hak asasi manusia katanya. Makanya dia terus berusaha untuk mengupayakan ini supaya Rizik Syihab berangkat umroh ke Arab Saudi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok harus memaksa? Kenapa kok harus ngebet banget untuk umroh sekarang? Umroh ini kan bukan wajib, masih bisa ditunda. Dia bebas bersyarat masih sekitar 10 sampai bebas murni masih 10 sampai 11 bulan lagi, sekitar 1 tahun lagi. Apa nggak bisa ditunda dulu? Bukan ibadah haji yang memang wajib, ini umroh. Nanti kan bisa. Kenapa kok harus sekarang? Apa takut nggak ada umur? Bukan mendoakan ya, cuman menduga. Kenapa? Kan masih bisa nanti. Nah, kalau masalah pelanggaran hak asasi manusia, memang kita tidak boleh melarang orang untuk beribadah. Tapi ini kan kondisinya beda. Kenapa? Ketika dia dilarang umroh, kemudian dibilang melanggar hak asasi manusia. Tapi ketika melihat anak buahnya, melihat katanya jamaahnya, kemudian melarang orang lain untuk beribadah, kenapa dia tidak protes terhadap itu? Ketika orang lain dilarang beribadah, dia diem aja. Tapi ketika seorang residivis yang memang saat ini statusnya belum bebas murni, dilarang untuk pergi ke luar negeri untuk dengan alasan umroh, dia bilang melanggar hak asasi manusia. Nah, jadi memang dengan kejadian ini, kita kan benar-benar paham bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan juga kroni-kroninya, kemudian anak buahnya, pengacaranya, ini selalu mendompleng dengan topeng agama. Kemudian Aziz Yanuar selaku pengacara Habib Rizik Syihab atau HRS menyatakan bahwa pihaknya siap membiayai kejaksaan agar dapat mengawasi kliennya dalam melaksanakan ibadah umroh. Hal itu usai HRS tak diizinkan umroh dengan alasan pengawasan. Dan selalu merasa terzolimi dengan membawa-bawa agama. So, ketika seorang diberikan bebas bersyarat, harusnya bersyukur. Anteng dulu lah. Kenapa kok harus ngotot ingin berangkat umroh sekarang? Nah, ini kemudian yang memicu banyak sekali komentar juga bagi netizen yang ada di media sosial. Mereka mengatakan, boleh, seharusnya dibiarkan saja, biar aja, asalkan nggak usah balik-balik ke sini, katanya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.